Di berbagai daerah di Indonesia, nama tuyul sudah akrab terdengar. Sosok mistis ini digambarkan sebagai makhluk kecil menyerupai anak-anak, bertubuh mungil, kepalanya gundul, dan sering terlihat berlarian dengan suara cekikian. Namun, kisah tentang asal-usul tuyul jauh lebih kelam dari sekedar gambaran itu. Konon, tuyul berasal dari roh bayi yang meninggal sebelum waktunya. Ada yang mengatakan mereka adalah arwah bayi hasil aborsi. Ada pula yang percaya mereka adalah jiwa anak-anak yang tidak sempat lahir ke dunia. Karena tidak menemukan jalan menuju alam baka, arwah tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia yang tamak melalui ilmu hitam. Seorang dukun hitam bisa melakukan ritual pemanggilan dengan menggunakan sesajen, mantra, dan kadang tumbal untuk menangkap arwah ini. Setelah itu, arwah bayi yang tidak tenang akan dijadikan tuyul dan dipelihara layaknya peliharaan gaib. Pemilik tuyul ini biasanya bukan orang sembarangan, melainkan orang yang rela melakukan perjanjian gelap demi mendapatkan kekayaan secara cepat. Cerita rakyat juga menyebutkan bahwa tuyul tidak hanya hasil dari roh bayi, tapi bisa pula diciptakan melalui praktik ilmu hitam tertentu. Proses ini melibatkan media seperti boneka kecil, tanah kuburan bayi, darah, dan benda magis lainnya. Setelah ritual selesai, roh halus akan mendiami media tersebut dan menjelma menjadi tuyul. Sejak itulah, tuyul dikenal sebagai makhluk penghisap kekayaan. Mereka dipercaya bisa mencuri uang, emas, atau harta benda lainnya, lalu membawanya kepada tuannya. Dengan begitu, seseorang yang memiliki tuyul bisa mendadak kaya raya. Namun, di balik itu ada konsekuensi besar yang harus ditanggung, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak kisah rakyat menggambarkan penampakan tuyul dengan ciri khas yang hampir sama. Meskipun detailnya bisa berbeda di tiap daerah, sosok ini diyakini berwujud seperti anak kecil berusia antara 3 hingga 5 tahun. Tubuhnya kecil, kurus, dan kepala pelontos yang mengilap. Kulitnya pucat, kadang terlihat kehijauan, seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya hidup. Yang menyeramkan, tuyul sering digambarkan tidak mengenakan pakaian, sehingga terlihat polos seperti bayi. Ekspresi wajahnya bisa polos, lugu, bahkan tersenyum atau cekikian. Namun, bagi yang bisa melihatnya dengan jelas, senyum itu justru membuat bulu kuduk berdiri karena ada aura mencekam yang menyertainya. Tuyul juga diyakini bergerak dengan cepat. Ia bisa muncul tiba-tiba, berlari kecil, lalu menghilang begitu saja. Ada pula cerita bahwa tuyul suka bermain dengan benda kecil dan berkilau, seperti koin, cincin, atau perhiasan emas. Karena sifatnya ini, beberapa orang yang percaya mistis menaruh uang receh di meja atau sudut rumah sebagai pengalih perhatian agar tuyul tidak mencuri uang utama mereka. Namun, tidak semua orang bisa melihat tuyul. Biasanya, hanya mereka yang memiliki indera keenam atau kemampuan spiritual tertentu yang mampu melihatnya dengan jelas. Orang awam mungkin hanya mendengar suara langkah kecil, tawa cekikian, atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang. Meski terlihat seperti anak kecil, tuyul bukanlah makhluk polos. Ia dianggap licik, patuh hanya pada tuannya, dan bisa berbahaya jika tidak dirawat atau jika perjanjian dengan pemiliknya dilanggar. Legenda tentang tuyul selalu dikaitkan dengan hubungan manusia dan kekayaan. Banyak orang percaya bahwa seseorang yang tiba-tiba kaya raya tanpa alasan jelas bisa jadi memelihara tuyul. Cerita ini berkembang di desa-desa, terutama ketika ada pedagang atau orang kaya yang hartanya seperti tidak pernah habis. Untuk mendapatkan tuyul, seseorang harus melakukan perjanjian mistis dengan dukun hitam. Ritual ini tidak sederhana. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, mulai dari pemberian sesajen, tumbal, hingga ikatan janji yang tidak boleh dilanggar. Jika perjanjian sudah terjadi, tuyul akan menjadi semacam pembantu gaib bagi pemiliknya. Tugas utama tuyul adalah mencuri uang. Ia dipercaya bisa masuk ke rumah orang lain tanpa terlihat, mengambil uang, lalu membawanya pulang untuk tuannya. Tidak peduli seberapa aman rumah itu terkunci,
tuyul bisa menyusup dan menghilangkan uang begitu saja. Namun, memelihara tuyul tidaklah gratis. Pemiliknya harus merawatnya layaknya anak kecil. Ada yang memberi susu, mainan, bahkan darah sebagai bagian dari perjanjian. Jika kewajiban ini diabaikan, tuyul bisa marah dan berbalik mencelakakan pemiliknya. Hubungan ini membuat banyak orang menganggap tuyul sebagai simbol keserakahan manusia. Demi harta, seseorang rela bersekutu dengan makhluk gaib, bahkan dengan resiko kehilangan jiwanya sendiri. Itulah mengapa cerita tentang tuyul selalu membawa nuansa peringatan moral agar manusia tidak mudah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Cerita-cerita mistis tentang tuyul tersebar luas di masyarakat. Salah satu yang sering diceritakan adalah kisah seorang pedagang di sebuah desa kecil. Pedagang itu selalu memiliki uang berlimpah, meski tokonya sepi pengunjung. Setiap hari, ia terlihat hidup mewah, membeli tanah, hewan ternak, dan barang-barang mahal. Tetangga-tetangganya mulai curiga karena sering mendengar suara aneh dari rumahnya pada malam hari. Ada suara langkah kaki kecil berlarian, seperti anak-anak yang sedang bermain. Beberapa warga mengaku mendengar suara cekikian lirih di tengah malam. Namun anehnya, rumah pedagang itu tidak memiliki anak kecil. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri mengintip melalui celah jendela. Yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar. Bayangan anak kecil berkepala pelontos sedang berlari membawa koin-koin emas menuju kamar pedagang tersebut. Warga itu terkejut, yakin bahwa pedagang itu memelihara tuyul. Beberapa bulan kemudian, pedagang itu jatuh sakit misterius. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya menghitam, dan ia meninggal dalam keadaan menyedihkan. Warga percaya itu adalah akibat dari perjanjian gelap dengan tuyul yang akhirnya menagih balasannya. Cerita seperti ini banyak diceritakan di berbagai daerah. Intinya sama, orang yang memelihara tuyul mungkin akan kaya dalam waktu singkat, tetapi akhirnya akan menerima balasan yang mengerikan. Kepercayaan terhadap tuyul berbeda-beda di tiap daerah. Ada mitos populer yang mengatakan bahwa tuyul takut dengan kemaluan wanita, terutama wanita yang sedang menstruasi. Karena itu, dalam beberapa tradisi, untuk melindungi rumah dari tuyul, wanita disarankan duduk di depan pintu. Ada pula yang percaya bahwa tuyul suka bermain dengan benda-benda kecil berkilau. Itulah sebabnya beberapa orang meletakkan koin, perhiasan murahan, atau benda lain untuk mengalihkan perhatian tuyul. Dengan begitu, uang utama mereka akan aman. Selain itu, diyakini bahwa tuyul tidak bisa dilihat semua orang. Namun anak kecil dan hewan peliharaan seperti kucing atau anjing seringkali bisa merasakan kehadirannya. Tidak jarang, kucing menatap kosong ke sudut ruangan, mengeong tanpa sebab, atau anjing menggonggong di malam hari karena merasakan kehadiran tuyul. Cerita-cerita ini berkembang secara turun-temurun, membuat tuyul bukan sekedar mitos, melainkan bagian dari sistem kepercayaan yang kuat di masyarakat. Bagi sebagian orang, tuyul adalah nyata, bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Di balik cerita menyeramkan tentang tuyul, tersimpan makna filosofis yang dalam. Legenda ini bisa dilihat sebagai simbol keserakahan manusia. Manusia yang tidak puas dengan apa yang dimiliki akan mencari jalan pintas, bahkan melalui cara kotor. Tuyul menjadi representasi dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram, cepat datang, tapi membawa petaka. Kisah-kisah tentang pemilik tuyul yang berakhir celaka mengajarkan bahwa tidak ada keuntungan tanpa harga yang harus dibayar. Selain itu, tuyul juga mengingatkan tentang roh-roh yang tidak tenang. Jika benar mereka berasal dari arwah bayi yang tidak sempat lahir, legenda ini mengandung pesan untuk lebih menghargai kehidupan. Dari sisi sosial, tuyul menjadi alat masyarakat untuk menjelaskan fenomena yang sulit dimengerti, seperti uang hilang misterius atau orang yang mendadak kaya. Dengan adanya legenda ini, masyarakat bisa mengaitkan hal-hal yang tak masuk akal dengan dunia mistis. Pesan moral yang diambil jelas,
Jangan tamak, jangan mencari jalan pintas, dan jangan bermain-main dengan dunia gaib. Karena pada akhirnya, semua yang datang dengan cara yang tidak wajar akan membawa konsekuensi berat. Meski zaman sudah modern, cerita tentang tuyul masih sering terdengar. Di desa-desa, kehilangan uang yang misterius masih sering dikaitkan dengan makhluk ini. Ada pula cerita tentang perusahaan atau orang kaya mendadak yang dicurigai memelihara tuyul. Di era hiburan, tuyul juga muncul dalam berbagai bentuk. Film horor, sinetron, komik, hingga meme. Sosok tuyul sering digambarkan dengan cara lucu, tetapi tetap membawa aura mistis yang menyeramkan. Namun, bagi sebagian orang, tuyul bukan sekedar hiburan. Mereka percaya makhluk ini nyata, masih dipelihara oleh orang-orang tertentu. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok tuyul secara langsung. Tuyul juga sering dikaitkan dengan fenomena global. Dalam budaya barat, ada istilah poltergeist atau roh jahil yang suka mengganggu manusia. Meski berbeda, keduanya memiliki kesamaan. Makhluk tak kasat mata yang suka mengacaukan kehidupan manusia. Legenda tuyul mungkin hanya cerita rakyat, tetapi kekuatannya tetap hidup hingga kini. Setiap kali ada uang hilang tanpa sebab, atau setiap kali ada orang mendadak kaya raya, bayangan tuyul selalu terlintas di benak masyarakat. Dan mungkin di malam yang sepi, ketika terdengar suara cekikian kecil tanpa sumber yang jelas, siapa tahu itu bukan sekedar angin, melainkan tuyul yang sedang bermain-main di sekitarmu.